Sahabat literasi yang kami cintai, kembali ke channel Cak Tarno. Podcast kita berikutnya. Ya. Nah, kali ini saya ingin bukan saya yang membahas, saya ingin bincang-bincang terkait pemikiran kritis, yaitu Dian Budriyah. Kalau tulisannya Budrilar. Nah, Dian Budriyah ini adalah seorang tokoh pemikiran kritis yang ini spesial pemikirannya adalah tentang simulakra. Ya. Dan kalau tidak salah diterjemahkan oleh si Bapak siapa namanya itu, Piliang. Oh iya, Yasraf Amir Piliang ya, itu diterjemahkan dengan bahasa post realitas. Yang dimana post realitas itu adalah yang sesuatu yang melampaui dari realitas. Karena realitas yang selama ini kita anggap sebagai realitas, ternyata di situ banyak tipu daya, banyak ini. Ya. Nah, itulah kemudian Dian Budriyah itu ingin membongkar di balik yang dia bilang bahwa realitas ini stabil atau apa. Ini kan ingin, ternyata di situ banyak banyak permainan. Nah, kan gitu. Nah, oleh karena itu, karena saya sendiri juga ingin tahu tentang pemikiran Dian Budriyah, dan juga buat teman-teman yang yang juga ingin tahu tentang pemikirannya Dian Budriyah, jangan lupa subscribe di channel kami dan ikuti sampai ini selesai. Okay. Nah, begini Pak, sebenarnya apa yang di ini Budriyah itu Pak, kalau ya, boleh ini. Concernnya jadi gini, Budriyah itu awalnya strukturalis ya, seperti juga teman-teman segenerasinya beliau ini yang Foucault, si Roland Barthes, segala macam ini, mereka memang awalnya hampir semua mereka itu berangkat dari strukturalis. Artinya mereka melihat secara Prancis ini melihat bahwa realitas itu adalah laksana teks, ya. Teks. Artinya mereka berusaha untuk menghindari sosiologi yang terlalu empirik gitu ya. Karena ya seperti kita singgung kemarin ya, ketika kita terlalu menekankan pada empirisme, biasanya kita kayak tersesat ke dalam hutan rimba fakta, atau kalau anak sekarang bilang apa ya, hujan fakta. Hujan fakta Fakta yang dibombardirkan kepada kita sedemikian rupa sampai kita bingung kan, sebenarnya yang benar itu yang mana gitu loh. Saking bertubi-tubinya itu fakta itu disajikan kepada kita lah. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang kita sebut dengan fakta itu sendiri itu harus dipertanyakan, harus dikritisi kan gitu. Nah, menariknya di situ, walaupun masing-masing nanti mempunyai alur pikirnya sendiri. Kalau kayak gimana bandingin dengan Derrida umpamanya, Derrida itu lebih ke epistemologis ya. Jadi cara kita melihat fakta itulah yang akan memberi kita jalan untuk ketemu kepada realitas yang sesungguhnya di antara hujan fakta tadi kan gitu. Hujan fakta. Iya. Kita kan bombardir ya oleh fakta-fakta yang berbagai. Oh, dibanjiri ini fakta maksudnya. Tapi yang jadi, mana yang sebenarnya kan gitu orang. Karena sekarang kan lagi musim hujan Bang, nanti takutnya ditafsirkan itu sebagai
hujan yang ini, hujan fakta ini, hujan apa, ini memang faktanya sekarang hujan kan gitu. Nah, artinya kita dibanjiri oleh fakta, berita-berita yang kemudian berita-berita ini kesulitan untuk menemukan mana sih yang sebenarnya berita ini, karena ada tumpang tindih berita, di mana yang menulis berita mempunyai ideologi dan kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu penting yang namanya pemikiran Budriyah untuk dapat membongkar, kan gitu ya Pak? Tadi saya sengaja nyium Derrida karena kalau Derrida kan tekniknya dia dekonstruksi, kita mendekonstruksi suatu realitas, wacana atau suatu teks, kan gitu. Itu epistemologi sifatnya, artinya masalahnya adalah masalah bagaimana cara membongkarnya, kan gitu. Lah, Budriyah itu enggak. Dia tidak menyentuh kepada epistemologisnya, tapi langsung kepada ontologisnya. Tapi bahwa memang hakikat realitas yang disajikan atau fakta yang dihujankan kepada kita itu sendiri adalah sebuah lapisan-lapisan yang memang sengaja dibuat supaya kita tidak sampai pada hakiki kebenarannya. Jadi ibaratnya kita ditampilkan panggung depan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakang, kira-kira gitu kan. Contoh paling sederhana Bang yang bisa kita lihat itu kan sebenarnya iklan ya Bang. Iklan. Boleh. Kan salah satu contoh kan sebenarnya itu iklan. Bagaimana iklan itu menyampaikan sebuah pesan. Pesan apa sebenarnya? Pesan dagangan yang mau dijual. Seperti misalkan seorang artis yang cantik. Kemudian yang rambutnya terurai dengan indahnya, kan gitu, hitam lurus, kemudian dia mengibaskan rambutnya. Ini karena dia menggunakan sampo ini, kan gitu, sampo ini. Nah, bagi masyarakat yang melihat itu seakan-akan bahwa pesan yang dia sampaikan oleh si artis tadi menjadi realitas bagi masyarakat, kan gitu. Oke, sebenarnya kan kalau iklan mudah sih, gitu. Ini kan udah jelas mereka mau jualan, kan begitu. Artinya tampilan sebagus apapun yang bisa ditampilkan oleh sebuah iklan, orang mestinya sadar bahwa yang dia lakukan ini sebenarnya jualan intinya, kan gitu, supaya dagangannya laku ya. Itu lebih mudah karena motifnya lebih jelas, lebih mudah untuk kita tangkap, kan gitu, kita pahami. Nah, ini sementara dinamika sosial di masyarakat ini yang sangat kompleks, kan gitu. Bukan gitu, maksudku yang mudah itu pun bisa menipu kita. Oke. Bayangkan ya, istilahnya kalau kepentingannya bukan sekedar jualan, kepentingannya untuk menggiring umpamanya sekian massa untuk memilih seseorang waktu dalam pemilu ya. Ya motifnya lebih samar. Kalau dagang masih gampang kan? Memang dia jualan sudah, kan gitu. Oke. Tapi itu pun kita masih sering ketipu. Iya, kita sering ketipu. Masih sering ketipu. Umpamanya kita ditampilkan kita lagi kepingin beli mobil, umpamanya, itu otomatis iklan itu langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Sampai seakan-akan kita lupa bahwa yang kita lihat itu adalah orang yang sedang jual. Terpesona umpamanya dibuat sedemikian rupa pemanggungan dari sebuah mobil, sampai seakan-akan itu sudah bukan di dalam dunia realita lagi. Iya. Yang imajiner, fiksi. Itu contoh. Jadi itulah kenapa dia menggunakan istilah hiperrealitas. Tadi sebenarnya prosesnya namanya simulacra, simulacrum. Artinya kopi atau tiruan dari sesuatu itu disimulasikan sedemikian rupa sehingga bahkan itu melebihi, dianggap lebih real daripada realitasnya. Nah, itu menarik di situ. Kenapa kita bisa ditipu? Nah, itu jawabannya. Kenapa kita bisa ditipu oleh iklan? Karena dia bisa menyajikan sesuatu seakan-akan lebih real daripada barang yang real. Sama seperti yang sedang hangat kemarin ini ya. Ya, ini serangan fajar. Sudah setor KTP, ini kan cerita masyarakat kan, sudah setor KTP saya, Cak.
ternyata pas lagi ini orang juga datang kan gitu. Enggak, karena itu penipuan murni. Itu penipuan murni ya. Bukan hiperrealitas ya. Emang murni itu bahwa itu. Tapi sering, sangat sering di era, apalagi begitu kita sekarang sudah terikat oleh gadget segala macam ya. Jadi itu bahkan kan Baudrillard itu membangun pemikiran itu sebelum ada media sosial seperti sekarang. Tapi menjadi sangat relevan lah. Tapi kita sendiri akhirnya ngerasain dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya kita ditipu tanpa sadar. Hanya kita aja tidak peka untuk melihat bahwa itu sebenarnya sebuah proses penipuan realitas. Dan nah, tapi bagaimana solusinya? Nah, ini yang menarik dari Baudrillard, dia tidak menawarkan solusi. Dan mungkin kebanyakan pemikir posmo itu membuat orang agak gelisah karena mereka rata-rata tidak bersedia untuk menyebutkan satu jalan keluar atau solusi. Bagi mereka itu urusan Anda. Saya cuma menggambarkan inilah kemungkinan realitas yang akan Anda hadapi. Silakan Anda cari sendiri bagaimana jalan untuk mengatasi itu, kan gitu. Artinya kan kalau kita tadi sudah kita kategorikan mazhab British. Iya. Si yang Baudrillard ini kan kategorinya adalah mazhab kritis, yang dimana kritis itu sebenarnya, apalagi kita misalkan dengan fenomena sekarang ini, yang semua manusia itu rata-rata sudah mempunyai gadget. Ya, semua orang mempunyai gadget. Bagaimana itu gadget itu kayak dipermudah semua urusan kita, seakan-akan. Termasuk urusan masalah kekurangan ekonomi atau kekurangan uang. Lalu kemudian bagaimana di situ pesan-pesan yang dia sampaikan seakan-akan kita itu diberdaya. Lalu ada salah satu ini fenomena pinjol, yang kemudian orang menggunakan pinjol itu dana yang cepat, bla 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 bla. Nah, ini kan si pengguna pengguna media sosial ini kan nggak pernah, karena yaitu tadi faktor kecepet, terpepet, situasi yang terpepet akhirnya menggunakan itu. Nah, kenapa dia dikatakan kritis? Kritis itu terhadap diri kita sendiri, menyikapi hal tersebut. Oh iya ya, kalau misalkan saya ini sehingga filsuf itu tidak memberikan solusi atau bagaimana, Pak? Memang tadi, ini kan kembali begini, dalam kondisi hiperrealitas pilihannya dua, kita diam dan menjadi korban, atau kita ikut main menjadi aktor yang aktif. Tapi dua-duanya ini bukan pilihan yang mudah juga. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya, artinya ketika saya merasa lebih mudah untuk bersikap pasif dengan keyakinan, tapi saya dengan persiapan bahwa kalian tidak akan bisa menipu saya. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu gitu. Iya. Itu dia keterpa oleh itu, habis itu daya kritisnya. Nah, saran saya mungkin ya, ini teman-teman, saya nggak tahu, ini kan bukan Baudrillard yang ngomong, saya yang ngomong gitu. Saran saya, jadilah pemain yang aktif dalam hiperrealitas. Mungkin itu cara yang paling mudah ya untuk mengatasi, supaya jangan kita kayak orang tinju itu cuma dipojokin terus, tapi kita juga bisa balas nonjok, tapi dengan harus memahami aturan cara mainnya. Nah, contoh paling gampang gini, Anda punya media sosial, umpamanya Facebook begitu, kan Anda bisa memilih untuk menjadi pemain pasif dengan hanya melihat-lihat itu ya, dengan resiko bahwa Anda tenggelam oleh hiperrealitas yang dimunculkan oleh media sosial Facebook ini kan gitu. Atau Anda pilih untuk jadi pemain aktif, Anda munculkan identitas Anda sendiri di situ, ada kayak, tapi Anda kan harus tahu dulu bahwa apa yang Anda munculkan di dalam Facebook itu bukan diri Anda, itu hiperrealitas Anda. Oke. Nah, di situ kecerdasan kita bersikap kritis itu bermainnya di situ.
Oke, daripada gue jadi korban, dari gue nggak bisa ini, nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa lolos dari ini, oke kita main kan gitu. Tapi kalau aku nggak, kalau saya pribadi ya maksudnya teman-teman bisa bedain ya nanti bahwa sebenarnya bisa, kalaupun mau jadi pasif itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih lebih enak pasif sih. Tapi Anda harus yakin bahwa mereka tidak akan bisa menipu Anda. Kalau Anda tidak yakin itu, mendingan Anda masuk. Kira-kira gitu loh. Tapi ini bukan budirat ya. Ini ya kan karena gini apa ya, Pak, kita membaca budiratnya ya. Termasuk saya sendiri ini kan menggunakan ini kan hanya jadi mengkonsumsi doang, konsumen dalam media sosial. Di dalam media sosial. Karena kayak saya nggak ngerti dengan perangkat di situ, ya kan? Oh bukan itu, bukan soal perangkatnya. Bukan soal perangkat, tetapi bagaimana kita ini apa? Kita sadar bahwa itu permainan. Ini panggung sandiwara. Ayo kita ikut main sandiwara, kira-kira gitu. Oh, oke. Kita sadar kita sedang berperan gitu. Jadi bahwa apa yang disampaikan oleh ini itu semuanya itu hiperrealitas. Iya. Nah, tapi gini, di media sosial kan gini Pak, ada juga yang benar, yang kayak misalkan yang pengajian gitu, yang menyampaikan kayak misalkan Gus Baha itu, menyampaikan Gus Baha, yang Gus Baha menyampaikan dari mulai ini kan dari asbabun nuzulnya, bagaimana ayat ini turun atau ini kan dipertanggungjawabkan. Apakah itu ketika disajikan di dalam media sosial, di dalam gadget tersebut yang bisa ditonton oleh orang banyak, apakah itu bisa kita katakan juga sebagai hiperrealitas? Nah, apa hiperrealitas? Tetap itu hiperrealitas. Yang Anda lihat itu kan bukan Gus Baha dalam arti sebenarnya, tapi rekaman dari sebuah kegiatan beliau melakukan dakwah yang direkam oleh orang kemudian diunggah ke satu media sosial kan gitu. Artinya kan gini bahwa ini hiperrealitas itu kan kalau misalkan kita kategorikan ada yang positif, ada yang negatif, tidak selalu itu negatif berarti yang ada di media sosial kan begitu. Enggak ada permainan normatif itu tidak ada dalam pemikiran Baudrillard. Oke. Tidak masalah bahwa itu ada yang jelek atau yang buruk, selagi dia bernama hiperrealitas, dia akan menipu kita. Bahkan yang baik sekalipun. Artinya tetap harus ada kewaspadaan dari setiap orang yang melibatkan diri dalam hiperrealitas untuk selalu tahu mengambil jarak terhadap apa yang dia lihat dan apa yang dia respon kan gitu. Bahkan yang baik sekali. Bahkan baik sekalipun kita juga harus kritis dalam berpikir untuk dalam diri kita sendiri gitu. Bagi beliau-beliau yang seperti Gus Baha itu tidak ada bahaya. Bukan dia kok yang sengaja untuk mengunggah diri supaya dia viral gitu kan enggak. Orang lain yang menunjukkan bahwa ini loh ada ulama yang dia punya pemahaman yang luas. Termasuk kita ini sekarang berdua ini juga. Kan gitu. Termasuk kita ini dong. Ya, apa yang kita lakukan realitas. Kalau yang saya lakukan sekarang ini adalah realitas kita berdua. Ya kan gitu. Begitu. Tetapi ketika rekaman diunggah udah jadi hiperrealitas. Ya kan itu tadi, bahkan orang kadang-kadang anggapnya apa yang mereka lihat di kita berdua ini di media sosial atau di YouTube ini itu lebih real daripada kalau begitu yang sebenarnya dan saya yang sebenarnya kan gitu. Kalau begitu artinya gini, kalau misalkan saya ingat ini untuk menelaah sebuah persoalan khususnya yang kaitan dengan realitas dan hiperrealitas, anggap ini adalah realitas, ini adalah hiperrealitas, maka pendekatannya pun juga harus berbeda kan gitu untuk ini. Kalau Pak Sapardi bilang itu alih wahana,
Jadi Ya. wahana yang sekarang ini kita lagi obrolkan, lagi bincangkan, kemudian ketika diunggah di dalam YouTube, ini sudah beralih wahana, Ya. maka kita harus bersikap kritis terhadap apa yang ada di Iya. tampilan itu. Kalau saya sih lebih sederhana. Bersikap kritis yang dimaksud itu jangan sampai Anda tertipu, itu aja. Usahakan jangan sampai Anda tertipu oleh hiperrealitas, itu sebenarnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Salam literasi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Daris dengan saya ini hanya sebagai sebuah pengantar sederhana, sebagai sebuah pengantar. Tetapi bagi anda yang ingin mendalami pemikiran itu, ya, wajib baca. Anda harus membaca. Ya, salam literasi, sampai jumpa, ketemu kembali.